Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gary Alhasir, fungsional perencana ahli pertama di Bapeda Kabupaten Garut. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan panduan tentang pengisian template tambahan RKA SKPD. Template tambahan RKA SKPD merupakan template pelengkap informasi dari dokumen RKA. Informasi detail dari subkegiatan yang tidak termuat dalam dokumen RKA dimuat dalam template tambahan ini. Tujuan dari template tambahan RKA-SKPD ini adalah untuk lebih menajamkan usulan subkegiatan yang diajukan, sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta memudahkan proses verifikasi yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, khususnya Bapeda. Struktur template tambahan RKA-SKPD terdiri dari 3 poin yang masing-masing poin tersebut terdiri dari 3 subpoin. Poin yang pertama adalah profil subkegiatan yang terdiri dari subpoin deskripsi subkegiatan, urgensi subkegiatan, dan subpoin prioritas pembangunan nasional daerah. Yang kedua adalah poin kerangka kerja logis yang terdiri dari penjabaran kerangka kerja logis, hubungan subkegiatan dengan kerangka kerja logis, dan kategori program kegiatan inti atau penunjang. Poin selanjutnya adalah poin kedalaman belanja yang terdiri dari subpoin hubungan rincian belanja dengan kinerja, efektivitas belanja terhadap kinerja, dan kemungkinan efisiensi dalam belanja. Pada panduan ini akan dijelaskan pengisian tiap subpoin yang ada pada template tambahan RKA-SKPD. Agar lebih aplikatif, kita akan membedah salah satu contoh dokumen RKA subkegiatan, yaitu yang kita ambil contoh adalah RKA subkegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Poin yang pertama adalah profil subkegiatan dengan subpoin deskripsi subkegiatan. Subpoin ini diisi dengan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan subkegiatan yang diusulkan, yang berarti dalam subpoin ini subkegiatan perlu diuraikan secara jelas pelaksanaan teknisnya seperti apa, kemudian apa yang akan dilakukan, siapa yang akan menjadi subjek atau objeknya, lokasinya di mana, dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, sehingga dapat diisi seperti contoh berikut. Subkegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan sarana produksi perikanan budidaya berupa indukan ikan nila dan koi, serta melakukan pembangunan kolam budidaya, pemijahan maupun pembesaran di unit pembenihan rakyat yang berada di Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, dengan melibatkan 5 kelompok pembudidaya ikan kecil. Nah, berarti dengan contoh isian sebagai berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil ini akan dilaksanakan dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa indukan ikan dan juga melakukan pembangunan kolam budidayanya. Nah, untuk lokasinya sudah jelas bahwa akan dilakukan di unit pembenihan rakyat yang berada di Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler dengan target 5 kelompok pembudidaya ikan kecil. Kemudian untuk subpoin kedua dalam poin profil subkegiatan adalah urgensitas subkegiatan. Nah, subpoin ini diisi dengan penjelasan urgensi atau latar belakang yang mendorong subkegiatan ini diusulkan dalam perencanaan. Yang punya arti bahwa dalam subpoin ini perlu ditekankan seberapa besar urgensi subkegiatan ini dilakukan. Dapat berupa tujuan dari subkegiatan itu sendiri, dapat berupa proyeksi dampak jika dilakukan maupun dampak jika tidak dilakukan, yang tentunya didukung berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, serta dapat diperkuat dengan dasar hukumnya. Nah, berikut adalah contoh isiannya. Pembudidaya ikan kecil mempunyai keterbatasan dalam kapasitas produksi seperti benih ikan, kolam, pakan, dan sebagainya, sehingga pemberian bantuan sarana produksi kepada pembudidaya ikan kecil bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang nantinya berujung kepada peningkatan pendapatan. Karena pembudidaya ikan kecil rentan dengan kemiskinan, maka kapasitasnya perlu ditingkatkan. Dan juga terdapat amanat dalam PP 050 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Jadi intinya pada subpoin urgensitas subkegiatan ini perlu disampaikan informasi tentang seberapa urgent sih si subkegiatan ini agar dapat diusulkan dalam perencanaan. Nah, selanjutnya adalah subpoin prioritas pembangunan nasional dan daerah. Nah, pada subpoin ini diisi dengan penjelasan keterkaitan subkegiatan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Sebagaimana kita tahu bahwa prioritas nasional atau PN terdapat pada dokumen RKP, sedangkan prioritas pembangunan daerah atau PPD terdapat pada dokumen RKPD.
Kemudian untuk contoh isiannya adalah sebagai berikut. Pemberian bantuan sarana produksi kepada pembudidaya ikan kecil sangat mendukung prioritas nasional dalam RKP 2023, yakni PN1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023, yakni PPD 5, peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Nah, intinya dari subpoin ini adalah bagaimana kita mengaitkan dan memberikan penjelasan terhadap subkegiatan dan kaitannya dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya adalah poin kedua dalam template tambahan RKSKPD, yaitu poin kerangka kerja logis. Dengan subpoin pertama yaitu penjabaran kerangka kerja logis. Nah, pada subpoin ini diisi dengan penjelasan kerangka kerja logis yang telah dirumuskan dalam pencapaian kinerja organisasi. Artinya dalam subpoin ini perlu dijabarkan bagaimana hubungan antara tujuan organisasi, sasaran, dengan indikator yang ingin diintervensi oleh subkegiatan ini. Adapun contoh isiannya adalah sebagai berikut. Tujuan organisasi Diskanak adalah meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dengan sasaran meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan, dan indikator yang diintervensinya adalah produksi perikanan budidaya. Bentuk intervensi yang dilakukan dengan program kegiatan yang diusulkan adalah peningkatan produksi perikanan budidaya. Subpoin selanjutnya dalam kerangka kerja logis adalah subpoin hubungan subkegiatan dengan KKL. Subpoin ini diisi dengan penjelasan hubungan subkegiatan yang diusulkan dengan KKL yang telah dirumuskan, yang berarti bahwa diperlukan kejelasan antara hubungan subkegiatan dengan pencapaian kinerja organisasi. Adapun contoh isiannya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, indikator subkegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti peningkatan kapasitas. Pemberian bantuan sarana produksi ditujukan kepada kelompok tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi dari kelompok sasaran ini selaras dengan KKL terhadap indikator sasaran yang menjadi kinerja Diskanak, yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya. Subpoin selanjutnya adalah kategori program kegiatan inti atau penunjang. Subpoin ini diisi dengan penjelasan apakah subkegiatan ini berdampak langsung kepada kinerja organisasi atau hanya sebagai penunjang saja. Nah, contoh isiannya adalah sebagai berikut. Peningkatan kapasitas produksi pembudidaya ikan kecil melalui kelompok yang diintervensi memiliki dampak langsung kepada kinerja Diskanak, yakni meningkatnya produksi perikanan budidaya. Poin selanjutnya adalah poin kedalaman belanja dengan subpoin hubungan rincian belanja dengan kinerja. Subpoin ini diisi dengan penjelasan hubungan antara rincian belanja yang diusulkan dengan kinerja yang ingin dicapai. Nah, untuk contoh isiannya adalah sebagai berikut. Dalam rincian belanja, terdapat belanja indukan ikan nila dan ikan koi, serta belanja modal berupa kolam budidaya. Kedua item belanja tersebut merupakan bantuan sarana produksi budidaya yang tentunya menjadi input langsung bagi peningkatan produksi perikanan budidaya yang menjadi kinerja Diskanak. Subpoin selanjutnya adalah efektivitas belanja terhadap kinerja. Subpoin ini diisi dengan penjelasan mengenai efektivitas rincian belanja, yaitu volume dan kualitas yang diusulkan, dengan kinerja atau besaran target yang ingin dicapai. Artinya, pengusul subkegiatan ini harus mampu menyajikan proyeksi atau sejauh apa impact yang akan diberikan dari belanja yang akan kita usulkan. Contoh isiannya adalah sebagai berikut. Dalam rincian belanja, volume belanja indukan ikan nila adalah 30.000 ekor. Diasumsikan 7.500 ekor jantan dan 22.500 betina. Setiap betina menghasilkan 300 larva, dan setelah pembesaran, setiap larva tumbuh dewasa dengan bobot 300 gram per ekor, sehingga asumsi peningkatan produksi adalah sebagai berikut. 22.500 ekor dikali 300 larva, kemudian dikali 300 gram, yang akan menghasilkan 2.025.000 kilo atau setara dengan 2.025 ton. Target yang akan dicapai misalkan 5% dari 70.000 ton, yakni 3.500 ton. Dengan kata lain, subkegiatan ini secara efektif berdampak kepada pencapaian target kinerja. Subpoin yang terakhir adalah kemungkinan efisiensi belanja. Pada subpoin ini diisi dengan penjelasan apakah dalam rincian belanja yang diusulkan memungkinkan untuk dilakukan efisiensi, yaitu volume, kualitas, atau substitusi, dan sebagainya.
Contoh isiannya adalah sebagai berikut. Dalam rincian belanja, terdapat dua jenis ikan yang berbeda, yakni ikan nila dan ikan koi, dengan harga per ekor yang berbeda. Misalkan, ikan nila 10.000 per ekor, ikan koi 3 juta per ekor. Maka dimungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan mensubstitusi satu ikan koi dengan 300 ikan nila untuk pencapaian kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain pada contoh yang disampaikan, contoh yang lain adalah efisiensi perjalanan dinas atau pertemuan yang dapat digantikan secara daring atau refocusing lokasi dan sasaran dan sebagainya. Demikian panduan pengisian template tambahan RKA SKPD yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ada quotes dari Fredrik van Zyl, yakni planning is a skill and an art which takes a lifetime to master, yang berarti bahwa perencanaan merupakan pembelajaran sepanjang hayat dan kita senantiasa harus terus semangat dalam belajar dan memperbaiki perencanaan agar lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.